Kak Mir, waktu lahiran normal sakit nggak? Oh my god, jangan kalian tanya-tanya sakit apa enggak ya. Nih saya ceritain kayak mana rasanya kontraksi. Saya kasih kalian pandangan dikit lah ya buat kalian yang masih gadis ya, yang belum mau niat atau belum mau pikiran punya anak atau belum mau nikah lah ya. Saya kasih gambaran aja nih. Rasa kontraksi itu nano-nano guys. Bayangin aja ya, nih saya cerita. Pecah ketuban jam 7 pagi, datang ke bidan jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Pembukaan awal saya itu cuma pembukaan 3. Baru 3 guys, baru pembukaan 3. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12 itu nggak ada rasa. No, nggak ada. Masih bisa makan, masih bisa tiktokan saya harian itu. Tapi ya, oh my god, Masya Allah, subhanallah, wala haula quwata illa billah. Lewat jam 12 siang ya, waktu jam makan siang, udah mulailah ya, detik-detik menegangkan proses ibu hamil menjadi seorang, betul-betul seorang ibu gitu nah ya. Jadi ini udah detik-detik guys ceritanya. Jeder, datanglah momen kontraksi ya. Dan itu benar-benar intens guys, jaraknya cuma per menit. Itu sakitnya dari ujung ke ujung kita nggak tahu. Nah, mana yang sakit? Karena itu perasaan saya sakit semua. Bayangin aja dari bukaan 3. Itu bidan sekeliling saya yang nunggu ya, yang nunggu saya kontraksi itu, yang nunggu saya lahiran. Rasanya bidan-bidan itu pengen saya jambak ya. Tolong ini. Pengen betul saya jambak. Soalnya mereka cuma bilang, semangat mbak, semangat, ayo biar makin banyak pembukaannya. Ya Allah. Jadi itu tetaplah saya main gimbal, udah itu rebozo, goyang-goyang ya, biar pembukaan itu makin banyak, makin gede, biar bayi makin turun. Diceklah jam 2 siang. Itu kontraksi dari jam 1 siang, Wak. Tapi dari jam 1 sampai jam 2 perasaan saya udah 2 hari, guys. Karena saking sakitnya rasa kontraksi ya. Naiklah ke atas meja eksekusi ya, ke meja eksekusi itu. Dicek lagi pembukaan 6. Masih jauh kan? Dari 3, 5, 6. Ya udahlah. Turun lagi, jimbal lagi, main lagi, goyang-goyang lagi sampai jam 2 lewat ya. Sampai jam setengah 3-an. Jam 3 lah kita taruh ya. Naik lagi lah saya ke meja eksekusi itu. Dibuka, cek udah bukaan, udah hampir penuh. Turun sebentar, goyang-goyang lagi. Ayo mbak, semangat, ayo pasti bisa. Itu yang nunggu saya ya, bidan-bidan itu ada 4 apa 3 orang. Itu pengen bener saya sambil ngajak dia bidan itu. Saya ajak dia kontraksi bareng. Iya, pengen. Lanjut, naiklah saya ke meja eksekusi itu lagi. Dicek pembukaan penuh. Ternyata bayi saya masih tinggi guys. Dan bayangin saya lahiran di bidan yang harus tiup-tiup tanpa ngeden. Jadi ngeden saya sedikit. Memang kayak mana cerita ya. Jangan ngeden mbak, jangan ngeden. Ini mau keluar, ngeden sendiri. Kayak mana cerita, bayangin. Gak boleh ngeden, harus tiup-tiup. Alamak ya. Pengen rasanya suntik mati hari itu juga saya. Rasanya betul. Udah selesai di situ, enggak guys, belum, karena itu belum lahir ya. Dari jam 3 sampai jam 3, jam 3.50 anak saya lahir. Dari jam 3 sampai jam 3.50 itu 50 menit jaraknya guys. Tapi 50 menit itu berasa saya udah 5 jam. Betul lah, rasanya pengen suntik mati aja saya itu. Berakhir lah sudah ya. Enggak pengen ngeden, tapi rasanya pengen saya den biar dia keluar. Ya, tuh bayangin aja. Enggak boleh tiup-tiup. Rasanya bukan napas saya lagi yang keluar, kayak nyawa-nyawa saya keluar juga, guys. Bukan napas aja yang bukan, napas saya kerasa ikut keluar, nyawa saya keikut ketarik perasaan. Lanjut. Ternyata masih jam 15.20 lah ya. Ayo sebentar lagi. Bidan itu ya, dari jam 2 dari jam 3 sampai jam 3.20 itu udah sekitar 20 menitan. Dia cuma bilang sebentar lagi. Ini sebentarnya sebentar sampai kapan Bu Bet? Ya. Itu pengen rasanya disuntik langsung der.
Tahu-tahu udah lahir aja anak saya. Pengen rasanya tuh lompat saya dari atas meja itu. Pengen saya lompat. Cuman kayak mana ya? Karena saya pejuang lahir tiup-tiup tanpa mau robek-robek. Jadi saya dengan gigih, dengan kekuatan Mira Desiana, saya memutuskan untuk mengedan. Udah saya dan tidak keluar juga. Memang nunggu bayi ini mau keluar ya. Si Ataya ini belum mau keluar rupanya. Jadi ditunggulah kami ya 10 menit. Itu gak nyampe ya, gak nyampe 10 menit. Baru paling 3-2 menitan. Ngomong lagi. Ya udah mau keluar tuh bayi, palanya udah muncul. Sebentar lagi. Tapi bidan saya hitung-hitung sebentar lagi udah mau 100 kali dia ngomong. Lanjut. Itu kayaknya bukan napas saya aja yang keluar. Ubun-ubun saya ketarik. Tahu kan kalian teknik tiup-tiup napas ya? Itu teknik napas yang keluar itu bukan hawa saya aja. Itu semangat 45 sudah hadir dalam melahirkan Ataya. Nah, jadi setibanya udah jam 15.50 jebul. Anak saya lahir. Apa? Itu kayak balon. Karena memang ketuban saya udah habis ya guys ya. Bukan habis banget, maksudnya udah pecah di awal. Jadi dia nggak nyembur. Ketuban saya nggak nyembur. Kenapa? Karena udah pecah ketuban dari awal. Jebos. Itu rasanya, oh ya Allah. Jadi Masya Allah ya. Itulah. Tapi saya acungin jempol sama bidan-bidan yang mendampingi proses kehamilan saya. Walaupun saya seperti keong mas ya, melitok sana melitok sini, tapi saya acung banget sama bidan-bidan yang sabarnya luar biasa. Karena asisten saya nunggu saya, disuruhnya saya istighfar. Istighfar kak, diam kamu. Saya aja guys nggak bisa kontrol guys. Karena rasa kontraksi itu nggak bisa digambarin guys. Kak, kontraksi itu sakit nggak? Bukan sakit lagi, tolong, nggak bisa dijelasin. Rasanya di dalam sini ini udah kayak nggak karu-karuan guys. Entah sakitnya di bagian mana, apa di pinggang, di kiri, di pinggul, nggak tahu lagi di mana tempat ya. Intinya sakit ya. Wallahualam, cuma perempuan hamil aja yang bisa ngerasain kontraksi itu sakitnya seperti apa. Aduh, udahlah ya. Mungkin kayak gitu. Banyak pertanyaan dari kalian kayak mana cerita prosesnya, yang kayak ginilah prosesnya. Tapi buat kalian ya Wak ya, yang pengen ataupun mau garis 2, boleh kalian cek tips promil saya di highlight Instagram saya @miradesiana. Oke? Cekidot.